Jokowi melawan, PDIP DPR ngotot genjot KPK. Mengapa? Ada yang menyebut hak angket DPR kepada KPK sebagai hak gencet. Saya sangat setuju istilah ini karena hak angket yang digulirkan oleh DPR itu absurd. Sejak digulirkan hak angket, DPR itu penuh dengan kontroversial. Mulut Fahri Hamzah pun semakin pongah karena ia didukung oleh PDIP dan Golkar. Mengapa begitu? Sambil seruput teh lemon, mari kita simak aksi kebrutalan PDIP, Golkar, Fahri Hamzah di dalam mengencet KPK. Setelah lebaran ini, DPR akan onani politik memasakkan hak gencetnya kepada KPK. Energi, biaya, waktu akan dihamburkan DPR untuk membalas dendam kesumpahannya kepada KPK dengan topeng hak angket. Dagelan hak pansus KPK akan segera dipertontonkan kepada publik. Aksi-aksi brutalisme PDIP DPR untuk mengencet KPK segera tayang. Publik paham jika KPK menjadi musuh bersama para aparat pemerintah, anggota DPR, dan pengusaha hitam yang bermental korup. Alasannya KPK sering dihajar. Ya, ulangi, alasannya KPK sering menghajar dan menggebuk mereka lewat operasi tangkap tangan atau OTT dan penyadapan. KPK pun sangat ditakuti yang menjadi momok bagi siapa saja yang bermental korup. Di kalangan DPR, KPK bagaikan singa ganas yang selalu meneror mereka. Sejak KPK eksis, aksi-aksi licik pejabat pemerintah, anggota DPR dan pengusaha hitam kerap terbongkar. Deretan nama beken seperti Jaksa Urip Trigunawan, Artelita Suryani, Al-Amin Nur Nasution, Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden SBY, ada Bakhtira Hamzah, Ismet Abdullah, Andi Malarangeng, Muhammad Narajarudin, Angelina Sondah, Anas Urbaningrum, Akil Mukhtar, Ratu Atut Khoisyah, ada Ahmad Fatanah, Lutfi Hasan Ishak, ada Rudni Rubiadini, semuanya diseret ke penjara tanpa ampun oleh KPK. Di era Agus Raharjo, ketua KPK saat ini, sejumlah nama telah menjadi pesakitan. Tersebut misalnya adalah Ketua MPR Irman Gusman, pengacara kondang OJK Ligis, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, ada Gubernur Sumatera Utara Gatot Puja Nugroho, ada petinggi Partai Nasdem Patris Rio Capella, anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Terbaru adalah KPK menyeret anggota DPRD Jatim, anggota DPRD Mojokerto, dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istri tercantiknya. Lalu mengapa PDIP beserta partai pendukung Jokowi lainnya sangat ngotot mendukung hak angket kepada KPK? Jelas publik bingung. Bahkan seorang ketua MPR sekaligus ketua PAN, Zulkifli Hasan pun ikut bingung melihat partai pemerintah sangat ngotot menggenjot KPK. Namun setelah nama mantan ketua PAN Amin Rais disebut jaksa KPK menerima uang korupsi dari Siti Fadilah, PAN pun kemudian ikut bergabung menggenjot KPK. Lalu mengapa PDIP bersama ke-6 fraksi lainnya ingin menggenjot KPK secara brutal? Jaksa KPK telah menyebut nama fungsionaris PDIP terlibat dalam kasus jumbo proyek EKTP itu. Ada nama Gubernur Sulawesi Utara Loli Dondo Kambai yang disebut menerima 1,2 juta US dollar. Ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima 520.000 US dollar dan Menkumham Yasona Lauli menerima 84.000 US dollar. Dugaan keterlibatan kader PDIP ini diduga menjadi alasan kuat bagi PDIP untuk bergabung dengan ke-6 fraksi lainnya untuk mengejar habis KPK. Fraksi-fraksi pendukung hak angket itu hampir semua telah disebut jaksa KPK menerima aliran dana EKTP, termasuk nama Ketua DPR, Ketua Golkar Setio Novanto. Selain keterlibatan sejumlah anggota PDIP, kasus lain yakni penerbitan surat keterangan lunas atau SKL kepada sejumlah pengembang dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang terkait dengan Megawati Soekarno Putri yang sekarang kembali diungkit oleh KPK. Menjadi alasan kedua mengapa PDIP ngotot menggenjot KPK.
Megawati disebut KPK ikut bertanggung jawab atas dana BLBI karena mengeluarkan Impres nomor 8 tahun 2002 yang diwujudkan dalam bentuk SKL atau surat keterangan lunas. Seperti diketahui sebelumnya bahwa kucuran dana BLBI sekitar 164 triliun rupiah untuk 48 bank telah dilakukan di masa akhir kekuasaan Soeharto. Namun pada saat menjadi presiden, Megawati mengeluarkan Impres nomor 8 tahun 2002 tentang penerbitan SKL. Berbekal Impres itu, para penerima BLBI yang semula kabur ke luar negeri rame-rame balik ke Indonesia. Hanya dengan membayar beberapa persen dari dana BLBI yang diterima, mereka mendapat SKL dari BPPN sehingga terbebas dari jerat hukum. Karena menerbitkan Impres nomor 8 tahun 2002 yang diwujudkan dalam bentuk SKL, Megawati dituding melindungi koruptor. Tudingan kepada Megawati yang melindungi koruptor itu sudah mengaum di era kepemimpinan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Abraham Samad saat itu kerap mengatakan akan mengambil Megawati Soekarno Putri. Konon kabarnya karena itu suara lantang Abraham Samad itu muncullah perseteruan cicak buaya. KPK vs Polri, Hasto Kristianto PDIP vs Abraham Samad, Komjen Budi Gunawan vs Abraham Samad, dan Bambang Wijoyanto atau Mabes Polri vs KPK. Ujungnya Abraham Samad, Bambang Wijoyanto terdepak dari KPK. Saat ini di era Agus Raharjo kembali giat mengusut kasus BLBI terkait Samsul Nur Salim, pemilik Bank Dagang Negara atau BDN yang menerima kucuran BLBI senilai 27,4 triliun. Dalam kasus ini, Samsul Nur Salim dinilai masih memiliki tunggakan utang, tetapi sudah mendapatkan SKL dari BPPN yang dikeluarkan oleh Safrudin Tumenggung. Safrudin Tumenggung sendiri saat ini telah dijadikan tersangka oleh KPK karena dianggap merugikan negara sebesar 3,7 triliun rupiah karena menerbitkan SKL dimaksud. Sementara untuk Samsul Nur Salim, KPK sudah melayangkan surat panggilan pertama dan segera disusul surat panggilan kedua. Dengan alasan di atas maka bisa dipahami mengapa PDIP bersama partai lain begitu ngotot menggenjot KPK. PDIP ingin menyelamatkan kadernya sekaligus ketum mereka, Megawati Soekarno Putri, dari bidikan KPK. Golkar yang juga ngotot hak angket sangat berkepentingan menggenjot KPK demi menyelamatkan Setio Novanto. Sambil menggenjot KPK, PDIP pun menyelam sambil minum air. PDIP juga ingin membusukkan DPR dan partai lain agar kepercayaan masyarakat kepada DPR semakin lemah. Dengan demikian ketika DPR sibuk-sibuk hak angket, maka gangguan kepada Jokowi hingga 2019 berkurang. Memang PDIP terlihat rugi di mata masyarakat, namun sebenarnya ia punya 3 keuntungan. Yang pertama adalah menyelamatkan kader partai dari bidikan KPK. Yang kedua adalah menjerumuskan Fahri Hamzah dan partai lain semacam Gerindra. Dan 3 adalah mengurangi gangguan kepada Presiden Jokowi. PDIP yakin bahwa lewat ikon kadernya PDIP Jokowi, PDIP tetap tampil menereng pada tahun 2019 mendatang. PDIP pun tidak berusaha keras mendepak Fahri Hamzah di DPR. Alasannya mulut pongah Fahri Hamzah bisa dijadikan senjata oleh PDIP dan Golkar untuk terus menyerang KPK. Imbalannya, kursi empuk wakil ketua DPR tetap dibokong oleh Fahri Hamzah, kendati pun sudah dipecat oleh partainya PKS. Jelas, ancaman pelemahan dari DPR kali ini dipahami berhut. Ulangi, ancaman pelemahan dari DPR kali ini dipahami betul oleh para pimpinan KPK. KPK yang tak ubahnya seperti cicak di hadapan buaya DPR akan babak belur bila dikeroyok. KPK pun langsung memberi tanda SOS Save Our Soul kepada Presiden Jokowi yang berkali-kali menyatakan dengan tegas, jangan coba-coba melemahkan KPK. Sinyal perlawanan dari Presiden ini didukung kuat oleh ratusan ahli hukum tata negara di seluruh Indonesia dengan menyebut hak angket KPK itu cacat hukum. Kapolri sendiri Tito Karnavian telah memberikan sinyal kuat kepada DPR bahwa Polri tidak akan mengikuti nafsu bejat mereka untuk membawa paksa Miriam ke hadapan pansus jika KPK tetap menolak pemeriksaan Miriam. DPR pun panik, mengamuk dan mengancam akan membekukan anggaran untuk KPK dan Polri untuk tahun 2018. Akankah KPK berteguk lutut dihajar secara brutal oleh PDIP bersama DPR?
atau PDIP DPR yang akan menanggung malu karena gagal lagi menghajar KPK untuk ke-9 kalinya. Mari kita saksikan perseteruan sengit mereka selanjutnya. Salam Sewot Asyaro Lahagu.